Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari perjanjian lama yaitu Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya pasal 12 ayat pertama hingga ayat ke-6. Khotbah pada minggu ketiga Advent. Saya akan membacakan bagi kita seluruhnya. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan masyurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Bersyukurlah dan bersorak-soraklah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan, menanti adalah suatu pekerjaan yang membosankan. Tapi penantian itu harus kita lakukan. Sebab hidup ini merupakan suatu penantian. Petani menantikan hasil dari pertaniannya, hasil panen, tentu lama. Pelajar menantikan kapan dia berhasil akan lulus. Mungkin pegawai menantikan kapan dia akan menerima salary atau gaji. Dan itulah kehidupan kita, adalah hidup yang penuh dengan penantian. Tapi bagi orang percaya, bagi orang yang beriman kepada Yesus Kristus, penantian itu adalah sesuatu yang sangat indah. Dan penantian hal demikian menjadi topik khotbah hari ini, yang dikatakan bersukacitalah menantikan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Advent ketiga adalah sukacita. Advent pertama adalah iman, kedua adalah syukur, ketiga sekarang sukacita. Saudara-saudaraku, dikatakan dalam nas ini umat Tuhan yang dalam pembuangan, yang akan dibuang itu adalah bentuk suatu murka Allah terhadap umatnya karena umatnya tidak setia kepada Tuhan. Secara khusus dalam nas ini adalah tentang Raja Ahaz yang tidak setia kepada Tuhan. Maka ketika raja tidak setia, otomatis semua masyarakat juga tidak setia. Maka mereka meminta bantuan. Ketika dilihat telah tantangan dari Asyur telah tiba untuk berperang pada mereka, maka Yehuda di bawah pemerintahan Ahaz meminta bantuan dari Mesir yang dikenal dengan perang Syiro Ifraim. Nabi Yesaya telah memperingatkan Raja Ahaz supaya kamu tetap setia, mohon pertolongan kepada Tuhan. Tapi Ahaz tidak setia, dia meminta bantuan dari Mesir, maka Tuhan Allah murka. Artinya Raja Ahaz sanksi, tidak percaya atas kekuatan dan kemahakuasaan Tuhan. Maka Tuhan murka terhadap mereka. Kemurkaan Tuhan membuang umat Tuhan dalam pembuangan Babilonia. Pertanyaan saudaraku yang terkasih, apakah Tuhan itu murka terus? Ternyata ada saatnya Tuhan kembali
memaafkan, mengampuni dosa-dosa mereka. Dan inilah yang melatar belakangi nats kita ini. Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun Engkau telah murka terhadap aku. Murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut. Bahasa Batak itu, masuak penala siaki, masuak tubonana do. Muruk pe amai, alenggorohana tongdo tuanakna. Maka Yesus mengatakan pada hari ini, di bahasa Batak, sadarion. Ingatlah hari ini bahwa Tuhan tidak murka lagi. Tuhan telah mengampuni dosa-dosamu. Tuhan telah memaafkanmu. Tuhan tidak mengingat lagi pelanggaran-pelanggaranmu. Maka kita diajak bersyukur. Minggu Advent yang ketiga ada dua kemungkinan. Pertama, kita menantikan kelahiran Yesus Kristus, dan kita juga menantikan kesempurnaan daripada penantian akan Kristus, kedatangan Kristus kedua kalinya. Maka kita disuruh hari ini, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak mengingat dosa-dosaku. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak lagi membalaskan segala pelanggaran kita. Itu yang pertama yang mau dikatakan oleh Nabi Yesayas. Kita mau bersyukur hari ini karena Tuhan tidak mengingat lagi segala dosa dan pelanggaran kita. Tuhan telah bermurah hati. Tuhan telah memaafkan kita. Bahkan Tuhan telah memberikan yang terbaik, Yesus Kristus. Yesus Kristus untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua, Yesayas mau mengangkat suatu kredo, pengakuan iman. Kredo Nabi Yesayas mengatakan, Tuhan adalah keselamatanku. Tuhan itu haluaun diau di bahasa Batak. Ada suatu kredo, pengakuan Tuhan adalah keselamatanku. Dalam konteks nats ini, Yesayas mengatakan tidak ada keselamatan di luar daripada Tuhan. Jika Raja Ahaz meminta bantuan ke Mesir, jika penduduk Israel waktu itu menyembah berhala, maka sekarang dikatakan suatu kredo bahwa Tuhan adalah keselamatanku. Tidak ada keselamatan lain selain daripada Tuhan. Hanya dalam Tuhan ada keselamatan. Tidak ada keselamatan di luar Tuhan. Maka jemaat juga pada Advent ketiga ini diajak untuk mengikrarkan suatu kredo. Tuhan adalah keselamatanku. Tidak ada keselamatan lain. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Aku adalah jalan dan keselamatan. Tidak ada lain. Dia yang lahir 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Hanya dia keselamatan. Persoalannya apakah kita mampu menerima atau tidak? Setiap terjadi fragmen Natal, saya selalu menyaksikan seperti tadi malam, anak-anak sekolah minggu membuat suatu fragmen Natal. Di mana ketika Yosef dan Maria pergi ke Bethlehem, dikatakan penduduk Bethlehem tertidur. Maka setiap pintu rumah mereka ketuk. Apakah kami dapat bermalam di sini? Semua rumah mengatakan tidak ada tempat bagi. Sungguh luar biasa fragmen itu. Tapi Alkitab tidak ada mencatat itu. Bagi saya, ketika Maria dan Yosef mengetuk pintu, itu adalah hatimu dan hatiku. Itu adalah hatiku dan hatimu. Apakah saudara mampu menerima Yesus sebagai keselamatan? Kita harus mampu menerima Yesus, hanya Yesus keselamatan. Tidak ada yang lain. Jangan tutup pintu hatimu.
tapi terimalah hanya Yesus keselamatan. Ketika kita menerima Yesus sebagai keselamatan, maka kredo yang kedua dikatakan Yesaya, maka kamu akan menimba air-air kehidupan. Maka kamu akan menimba air kehidupan dan minum dengan air kehidupan. Kita tahu saudaraku yang terkasih, mereka adalah musim kering. Air adalah satu-satunya sumber kehidupan. Tapi ketika kita mengakui Yesus sebagai juru selamat, hanya Dia keselamatan, maka kita akan menerima, menimba lagi, yaitu air keselamatan, air kehidupan. Yang mau dikatakan bahwa orang yang selalu mengatakan hanya Yesus keselamatan, maka dia akan senantiasa hidup penuh berkat dalam hidup ini. Menerima Yesus dan sekaligus menimba air keselamatan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dua pengakuan, dua kredo ini, Yesus keselamatan dan Yesus adalah sumber kehidupan. Semuanya itu saudaraku diwujudkan di dalam Injil Yohanes. Ketika Yohanes menuliskan ego emi Yesus, aku adalah kebangkitan dan keselamatan. Aku adalah sumber air hidup. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bersukacita menantikan Tuhan. Menantikan kesempurnaan Tuhan, kedatangan Tuhan kedua kalinya. Ketika kita mengaku bahwa Kristus adalah satu-satunya keselamatan, ketika kita mengaku bahwa kita akan menimba keselamatan, maka dalam penantian akan Kristus kedua kalinya, kita akan senantiasa bersukacita. Bahkan dikatakan kita akan bermegah, kita akan bermasyur menantikan Kristus kedua kali, sehingga penantian itu tidak membosankan. Kalau dunia ini mengatakan penantian itu sesuatu yang membosankan, tapi menantikan Kristus yang kedua kalinya, kita tidak akan bosan. Karena kita bermegah di dalam Kristus. Karena kita bermazmur di dalam Kristus. Sebab Kristus tidak mengingat dosa-dosaku lagi. Dan Kristus tidak akan murka terhadap aku lagi. Maka ketika kita memasuki Advent yang ketiga, mari nantikanlah Kristus kedua kali. Menantikan Kristus kedua kali saat kita mengucap syukur, saat kita bermegah, saat kita bermazmur. Mengapa kita bermazmur? Tuhan adalah keselamatan kita. Tuhan adalah air kehidupan. Tuhan tidak mengingat dosaku. Oleh sebab itu, hiduplah di dalam Kristus. Jangan kembali ke belakang melakukan dosa. Tapi hiduplah senantiasa di dalam Kristus, sebab Kristus adalah keselamatan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus. Minggu penantian, kami akan bersukacita menantikan Kristus yang kedua kalinya. Sambil kami mempersiapkan diri dalam perayaan Natal, kami juga menantikan Kristus yang kedua kalinya. Kami akan bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah keselamatan kami. Maka kami akan menimba air keselamatan yang sungguh luar biasa, sebab Tuhan tidak mengingat-ingat dosa kami lagi, bahkan pelanggaran kami. Maka kami akan bersyukur, bermazmur dan bermegah di dalam Tuhan, sebab Tuhan adalah keselamatan kami. Menantikan Kristus yang kedua kalinya adalah suatu sukacita, sebab penantian itu membawa kami semakin dekat kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan, biarlah sepanjang kehidupan kami ini, kami mengaku dalam suatu kredo, hanya Tuhanlah keselamatan kami. Berkati jemaat Tuhan, biarlah senantiasa mereka Tuhan berkati. Apapun pekerjaan mereka, aktivitas mereka, kiranya kami sama-sama menantikan Tuhan penuh dengan sukacita. Terima kasih buat firman-Mu. Doa kami ini kami naikkan hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Mari kita berikan persembahan yang terbaik. Kita puji Tuhan dari buku Ende nomor 45.